Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, kalau Tuhan Yesus berkata di abad 21, Dia akan berkata, mengasihi yang sudah baik itu mainstream. Kamu harus melakukan lebih dari itu. Renungan pagi ini saya beri judul, mengasihi yang tidak pantas dikasihi. Saya ambil dari pernyataan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Lukas dalam Lukas 6 ayat 35. Dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Bagian yang sulit kita jalankan dalam hidup adalah mengasihi orang-orang yang menurut kita tidak pantas dikasihi. Ini bukan bagian tersulit, tapi sulit, dan kita sering menghadapi tantangan di bagian ini. Namun nas pagi ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa untuk mengasihi orang lain tanpa syarat, kita perlu mengganti haluan berpikir, melihat seseorang dari sudut pandang lain. Kalau pepatah tua berkata 1000 teman kurang 1 musuh terlalu banyak, maksudnya karena hanya orang-orang penuh sakit hati yang ingin memusuhi orang lain. Pada hakikatnya setiap orang ingin tinggal dalam perdamaian dengan orang lain. Maka sewaktu orang lain memusuhi kita, sikap tidak memusuhi lahir dari keputusan tidak mau bermusuhan, memaafkan orang yang jahat, ataupun mengampuni orang yang mengangkat permusuhan kepada kita, yang datang memusuhi kita. Hal selanjutnya, saudara, yang sama beratnya dengan mengasihi musuh adalah meminjamkan uang kepada orang yang mau memanfaatkan kita. Saudara mudah meminjamkan uang atau menolong orang yang baik, seperti yang dinyatakan dalam ayat 32 dari Lukas pasal 6 ini. Tapi tidak begitu dengan orang dengan yang motivasinya buruk. Namun sekali lagi kita harus menjaga sudut pandang dari sisi lain, sudut pandang dari Kristus sendiri. Sewaktu kita diberi kemampuan menolong orang lain, atau tidak ada alasan untuk menolak permintaan itu, saudara, bantulah orang tersebut dalam nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri, saudara, memberi teladan untuk mengasihi manusia yang tidak pantas mendapat kasihnya. Dia mati di kayu salib, saudara, untuk orang-orang bejat yang menipu sesama, yang menekan sesama, mengintimidasi, bahkan menghabisi sesamanya. Kasih Yesus Kristus, saudara, yang luar biasa itu juga diberikan bagi kita, orang yang merasa diri tidak terlalu berdosa. Kagumlah aku memandang Tuhan Yesus Nazari, besar kasih-Nya padaku yang hina cemar keji. Oh indahlah, ajaiblah laguku tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah kasih Juru Selamatku. Terpaku Yesus di salib, sengsaranya tak terperi, derita dosa ditanggung di Golgota yang ngeri. Oh indahlah, ajaiblah laguku tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah kasih Juru Selamatku. Saudara, teladan penderitaan Kristus seharusnya menjadi salib yang kita pikul sewaktu berusaha mengasihi orang lain yang kita nilai tidak pantas kita kasihi. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mohon ampun karena kami masih sering membatasi kasih kami kepada orang lain. Kami menghakimi
saudara-saudara itu lebih dulu sebelum kami mengasihi mereka. Ampuni kami Bapa, biarlah kami boleh terus mengaplikasikan kasih agape, kasih yang sesungguhnya daripada Allah. Kiranya Roh Kudus terus mengajar kami untuk mengasihi orang-orang yang Bapa mau kasihi. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas saudara, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.